Kita beralih ke Sumatera Selatan. Polisi berhasil menangkap residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang dikenal sebagai Raja Curanmor di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengecoh target agar tak curiga, sebelum diringkus, polisi menyamar jadi Doraemon dan Spider-Man. Aksi tak biasa dilakukan unit Ranmor Polrestabes Palembang saat membekuk Raja Curanmor. Demi mengecoh target, polisi menyamar memakai kostum badut Doraemon dan Spider-Man, lalu berpura-pura meminta sumbangan. Penyamaran ini ternyata berbuah manis. Seorang residivis curanmor bernama Jody Iskandar, 26 tahun, akhirnya diringkus setelah 1 bulan pengintaian. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Jody selama ini dijuluki Raja Curanmor karena dikenal licin dan selalu lolos saat akan ditangkap. Total pelaku sudah mencuri 255 motor di 55 TKP dan 3 kali keluar masuk penjara. Pelaku ini terkenal sangat licin. Kemudian memang penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Kepada penyidik, pelaku mengaku motor hasil curian dijualnya seharga 4-6 juta rupiah. Uang penjualan motor curian digunakan pelaku untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Hitung aja berapa sekali satu motor kau jual? Tergantung tahun. Tergantung tahun. Kalau tahun yang muda berapa? 6 juta. Kalau tahun tua? 4 juta. Itu uangnya untuk apa? Sehari-hari. Hah? Sehari-hari. Untuk sehari-hari. Udah berkeluarga? Belum. Nggak kerja? Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Dan saudara, lebih lengkap soal penangkapan Raja Curanmor ini kita akan berbincang langsung dengan Kapolrestabes Palembang, Kombes Sony Mahar Budi Adityawan melalui sambungan daring. Selamat sore Pak Kapolres. Bagaimana proses penyergapannya sampai terpikir untuk menyamar sebagai badut Doraemon? Terima kasih. Selamat sore Mbak Desi, pemirsa Kompas TV sekalian. Memang benar pada tanggal 10 Januari 2026, tim kami dari Jatan Satreskrim Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kurang lebih 52 laporan polisi. Dan saat itu telah dilakukan pengintaian yang cukup lama karena memang tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim bahwa pelaku ini, khusus pelaku ini, pelaku curanmor antar kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ini memang cukup lincah, cukup cerdik. Dia memasang cepu atau jaringan-jaringan dia di sekitar rumah, di sekitar lingkungan, termasuk memasang CCTV, sehingga keberadaan petugas yang akan melakukan penangkapan itu terpantau dan dia telah menentukan cara untuk melarikan diri. Selama 1 bulan lebih, tim kami melakukan pemantauan dan pengintaian, dan alhamdulillah pada hari tersebut terpantau pelaku kejahatan tersebut atau tersangka ini berada di rumahnya, dan saat itu kebetulan bersamaan ada kegiatan perkawinan, kegiatan resepsi perkawinan, sehingga diputuskan saat itu untuk penyamaran menggunakan topeng ataupun badut
Doraemon dan Spider-Man. Dan alhamdulillah pada saat yang sama kami bisa melakukan penangkapan dengan lancar. Demikian Mbak Baik. Desi. Ini cukup menarik sekali ya Pak, tapi Bapak sendiri sudah bilang tadi bahwa pelaku ini adalah residivis dan juga menjadi raja curanmor dan juga sangat lincah begitu ya Pak, dan dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa memantau. Tapi apakah pelaku terindikasi memiliki jaringan atau memang beraksi sendiri, Pak Sony? Sesuai dengan pelajaran kami, sesuai dengan pemantauan kami, ini memiliki tim ataupun jaringan yang cukup besar karena beberapa tempat kejadian itu bukan hanya di satu daerah saja di Kota Palembang, tapi di beberapa kabupaten seperti Ogan Komering Ilir, di Ogan Ilir juga memiliki telah menjadi tempat untuk melakukan aksinya. Dan beberapa laporan polisi terdata di daerah lain selain Kota Palembang. Demikian, Mbak. Oke, bagaimana dengan pasal yang akan diberatkan kepada tersangka Pak? Apakah akan ada pemberatan yang diterapkan kepada pelaku? Karena memang kan ini kan kasus yang berulang ya Pak ya? Betul Mbak, jadi kami dengan mempelajari beberapa laporan polisi dengan tersangka yang sama dan saat ini untuk tersangka yang lain yang menjadi jaringan ataupun kelompok yang bersangkutan masih dalam pengejaran. Dan khusus kepada tersangka sendiri yang saat ini tertangkap, tersangka J, ini akan dilakukan pasal dengan pasal pemberatan, tentunya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian dengan pemberatan, dilakukan pemberatan kembali. Demikian Mbak Desi. Baik Pak Sony, ini kasus curanmor ini kan memang sangat marak terjadi ya Pak ya, tidak hanya mungkin di Palembang tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Pak Sony sendiri mungkin ada imbauan Pak kepada masyarakat agar kasus seperti ini curanmor tidak tertimpa pada masyarakat. Baik, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat karena rumus daripada kejahatan itu masih sama. Kejahatan itu adalah pertemuan antara niat dan kesempatan. Nah, kesempatan ini sebenarnya marwahnya ada di seluruh masyarakat. Ketika kita melakukan penjagaan terhadap harta kita, barang kita, sebagai contoh misalnya kita parkir di tempat toko ataupun Indomaret misalnya, atau di minimarket, kita memberikan kunci atau memasang kunci yang permanen atau kunci yang kuat, tidak ditinggal begitu saja, tidak meninggalkan kunci di kendaraan, ataupun juga memasang kunci tambahan atau memarkir tidak jauh dari atau tidak lepas dari pantauan. Ini juga salah satu upaya sehingga kesempatan yang ada tidak dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Termasuk di tempat-tempat lain, misalnya di rumah pribadi, letakkan atau parkir kendaraan di tempat yang terjangkau, di ruang tamu misalnya atau di garasi yang terkunci. Mungkin himbauan kami seperti itu Mbak, sehingga para pelaku curanmor ini tidak leluasa melakukan aksinya. Demikian Mbak Desi. Terima kasih. Baik, bisa menambahkan kunci tambahan ataupun juga tetap waspada. Terima kasih Pak Kombes Sony Mahar Budi Adityawan, Kapolres Tabes Palembang. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak. Saudara, mayat pria tanpa identitas ditemukan di samping makam di tempat pemakaman umum di Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga pria tersebut jadi korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka di tubuhnya.